kembali kepada fitrah jati diri sebagai insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita telah membersihkannya dengan zakat fitrah, yang mana zakat fitrah tentunya panjenengan semua sudah mengeluarkannya sebelum kita melaksanakan ibadah sholat di pagi hari ini. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada Ibnu Abbas dan bapaknya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah. Tughratal lisaim minal lahwi warrafas, yaitu untuk membersihkan saimin saimat, mereka yang berpuasa, dari ucapan-ucapan loho, ucapan-ucapan yang tiada gunanya, dan ucapan-ucapan yang kotor. Maka jika ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan atau lisan yang mungkin belum terkendali ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka zakat fitrah inilah yang membersihkan puasa kita. Waktu matalil masakin, kemudian zakat fitrah itu diberikan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Famang addaha qabla shalah fahiya zakatal maqbulah. Siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu sebelum sholat Idul Fitri, itulah zakat fitrah yang makbul, yang diterima. Akan tetapi wa man addaha ba'da shalah, jika dikeluarkan setelah sholat id, maka fahiya sodaqotun minas sodaqot, itu termasuk sodakoh dari sodakoh, dalam artian menjadi sodakoh biasa, bukan zakat fitrah. Maka kita alhamdulillah telah melampaui di bulan suci Ramadan, juga membersihkan diri kita dengan zakat fitrah. Alhamdulillah juga kita senantiasa diberikan Allah kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Bukankah bulan Syawal adalah bulan peningkatan, yang mana bulan ini kita setelah melalui Ramadan menjadi insan-insan yang terus melanjutkan sifat-sifat perilaku dan akhlakul karimah yang mencerminkan hamba Allah yang bertakwa. Selama kita berpuasa, kita juga ditempa oleh Allah bagaimana agar menghidupkan hati kita. Bagaimana hati ini menjadi hidup? Tentunya dengan kita dekat dengan Al-Quran kita. Napa panjenengan kalau winginanipun sampun khatam Al-Quran kaping pinten? Nggih, kula ngisi teng LP Kudus niku setiap bulan niku ingkang teng LP kalau ba'da sholat tarawih niku khatam sampai 4 kali. Setelah subuh niku khatam sampai 3 kali. Sementara kula jenengan kadang setahun dereng mesti khatam sepisan. Ngoten mboten? Mesti jenengan do mbantah. Mriku mboten nyambut damel. Nah, maka Al-Quran inilah yang menjadi pencerah dalam kehidupan kita. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan demikianlah lan kaya mengkono-mengkono ingsun Allah mahyokake marang sliramu wahai utusanku Muhammad,
ruham min amrina, roh saking perkara ingsun. Ingkang dipun maksud roh saking perkara ingsun nggih menika Al-Qur'an sing dadekake sebabe uripe atine manusa. Makun tatadrimal kitab, sadurunge sebelumnya wahai utusanku Muhammad, engkau tidak mengetahui apa itu kitab, walal iman, dan tidak mengetahui apa itu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuron nahdi bihi man nasya, dengan Al-Quran kami jadikan nur cahaya yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, dan sungguh engkau wahai utusanku Muhammad berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang istiqomah. Jamaah Idul Fitri rahimahumullah, maka semangat kita agar terus hati kita ini hidup dan mendapatkan penserahan dalam kehidupan kita, maka dekatlah dengan Al-Quranul Karim. Bukankah Al-Quran diturunkan ketika malam Lailatul Qadar dan diturunkan di bulan puasa? Ayat yang panjenengan sudah hafal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal hudan wal furqan, al-ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah hati kita hidup dengan Al-Quran, kemudian kehidupan kita tercerahkan dengan Al-Quran, maka hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kita berupaya untuk menyambungnya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang sebaik mungkin di hadapan Allah. Siapa hamba yang terlebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallahi wa huwa muhsin wa takhadallahu Ibrahima khalila. Siapa yang terlebih baik dinan agamanya daripada yang berserah diri menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan ia mengikuti agama Allah, dinul Islam yang telah dibawa oleh Nabi Bapak kita Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Maka dalam ayat ini jelas siapa yang terlebih baik daripada yang berserah diri, maksudnya jiwa raganya diperuntukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah berserah diri kepada Allah. Bukankah kita telah azam dalam diri kita, sungguh sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin. Setelah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, dan berbuat kebajikan. Muhsin adalah super kebajikan. Kebajikan itu apa sih? Kebajikan adalah salah satu sifat yang ditandai dengan kerendahan hati, kemudian perhatian, membantu sesama, atau
mereka terus berbuat baik kepada sesama, tidak kemudian berharap pujian atau berharap balasan. Itulah kebajikan. Maka seorang yang baik adalah seseorang yang mempunyai sifat rendah hati. Sementara selama Ramadan kita ditempa Allah agar diri kita ini mampu mengendalikan lesan dan perbuatan kita. Asyamu junnah, puasa itu untuk perisai. Maka wa man kana yaumu shaumi ahadikum, siapa yang berpuasa di antara kalian, la yarfus wala yashab wala yashal, janganlah kalian itu berkata kotor, jangan yashab berteriak-teriak, berkata kasar, wala yashal, dan jangan berbuat bodoh. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'us shaim marrataini. Jika diajak untuk mencaci maki, ucapan-ucapan yang tidak berguna, dan juga diajak bertengkar, maka katakanlah bahwa aku puasa 2 kali. Bukan berarti setelah ini Idul Fitri kita bisa membalas. Inilah kita yang selama Ramadan spiritual kita betul-betul ditanamkan oleh Allah, yaitu jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah gambaran seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang baik adalah mereka yang benar-benar bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan perilakunya, didasari dari keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah gambaran di dalam Al-Quran seperti halnya pohon yang baik, yaitu asluha sabit, akarnya mengguncang ke bumi, far'uha fis sama, kemudian batangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin, membawa atau berbuah di setiap waktu musim. Inilah kita. Diharapkan shaimin shaimat setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, iman kita menjadi kokoh, asluhas sabit. Keimanan itu seperti akar. Akar itu tidak terlihat, akan tetapi berperan sangat vital. Kalau panjenengan dan orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, bukan hanya mengatakan tapi menyatakan dalam dirinya bahwa Rabb kami adalah Allah. Kenapa Rabb? Rabb adalah yang mendidik kita, yang memelihara kita, yang memiliki kita, dan yang menciptakan kita. Rabbunallah, kita menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam ibadahnya, netepi nopo ingkang dados kewajiban-kewajibanipun. Maka orang-orang yang seperti ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah menurunkan malaikat, dan malaikat itu membisiki dalam diri orang-orang tersebut, Allah takhafu wala tahzanu, kalian tidak usah takut dan tidak usah sedih. Dalam tafsir dijelaskan kenapa kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Rabbunallah tsumastaqamu. Maka malaikat mengatakan, tidak usah takut menghadapi kematianmu, dan tidak usah sedih, kalian akan meninggalkan duniawi, meninggalkan apa yang engkau punyai. Apapun di bumi ini
dari keluargamu, harta bendamu, dan seluruh asetmu, bahkan kedudukanmu. Tidak usah sedih. Fa'absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang Rabbuna Allahus tumastaqamu, mereka benar-benar mendapatkan nikmat yang sempurna. Semoga seluruh jamaah yang hadir di pagi hari ini benar-benar bisa menata diri kita Rabbuna Allahus tumastaqamu, dan besok semuanya akan diberikan rahmat Allah dengan surganya. Amin ya rabbal alamin.